warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina at-ta'allum wat-ta'lim ibtigha'a mardatillah wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa zidna 'ilma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Segenap para alim, para guru yang saya muliakan, saya ta'zimi, segenap pengurus amir masjid, pengurus sa'adah, dan yang teristimewa segenap para hadirin, para jamaah salat subuh, hafizakumullah ta'ala wa ra'akum, yang saya muliakan, saya ta'zimi. Syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Pagi hari ini Allah memberikan kepada kita karunia yang begitu besar. Allah berikan taufik hidayah kepada kita bisa kembali hadir di rumah Allah, salat subuh dengan berjamaah. Ini merupakan karunia yang besar yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang dipilih. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang dipilih oleh Allah. Amin ya. Ketika kita dibangkitkan dari tidur kita, kemudian Allah gerakkan hati kita untuk melangkah ke masjid, yang kata Nabi, setiap langkah yang kita langkahkan akan dinilai oleh Allah sebagai hasanah kebaikan, akan dihapuskan kesalahan kita dan dinaikkan oleh Allah, ya, akan dinaikkan derajat kita gitu. Jadi karena grogi mungkin jadi ngomong derajat baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah menyampaikan man shalla isya'a fi jama'atin faka'annama shalla nisfal lail. Siapa yang salat Aisyah dengan berjamaah seolah-olah salat sunnah separuh malam, dan siapa yang salat subuh dengan berjamaah, isyaknya berjamaah, subuhnya juga berjamaah, kata Nabi, faka'annama shalla al-laila kullah, seolah seperti salat sunnah sepanjang malam. Masya Allah. Makanya dulu ada sahabat Nabi ya, yang namanya Sulaiman bin Abi Hatmah, yang beliau ketinggalan subuh berjamaah gara-gara qiyamul lail sepanjang malam. Maka ketika diketahui oleh sahabat Umar bin Khattab, kata beliau, salat subuh berjamaah lebih saya sukai dibanding salat sunnah sepanjang malam. Belum keutamaan-keutamaan yang lain. Inilah karena ya Islam itu sangat mengajarkan kita untuk berkumpul bersama. Dengan berjamaah kita bisa saling ketemu, saling berjabat tangan, bermusafahah. Dan kata Nabi, ketika ada dua orang muslim bermusafahah, berjabat tangan, dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan ya ibadah kita, salat kita, zikir kita, i'tikaf kita, ya, apalagi ini thalabul ilmi ya. Kata Nabi dalam sebuah hadis, man ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khaira aw yu'allimah kana lahu ka ajri hajjin tamatin hajjatuh. Orang yang dia berangkat dari rumahnya untuk belajar ilmu, ya pagi hari dia ke masjid untuk belajar ilmu, mengajarkan atau belajar, maka seolah-olah dia mendapat pahala haji yang sempurna hajinya. Maka mudah-mudahan termasuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Semoga kita diberikan Allah istiqamah sampai nanti wafat dalam kondisi yang husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah untuk Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga Nabi, para sahabatnya. Semoga kita senantiasa diberikan taufik oleh Allah
semakin hari semakin kita cinta kepada beliau, ingin mempelajari ajarannya, membaca sabdanya, berusaha mengamalkan sunnahnya, dan semoga kita bisa berjumpa dengan beliau termasuk yang mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini juga kita syukur kita masuk di bulan Rajab, satu dari 4 bulan yang Allah muliakan, yang Allah agungkan. Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Jadi jumlah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan langit dan bumi itu sudah Allah tetapkan jumlah bulan qamariyah itu ada 12 bulan. Mungkin pertanyaannya, kenapa Allah tegaskan bahwa jumlah bulan itu ada 12 bulan? Ini di antara riwayat asbabun nuzulnya, karena dulu orang-orang Makkah itu biasa memajukan dan memundurkan sesuai dengan kemaslahatan. Oh, ini bulan bagus, ini tidak terlalu panas, bukan musim kemarau yang panas sekali teriknya sehingga kita bisa tetapkan di bulan haji begitu. Tapi kalau musimnya enggak mendukung, diundur kadang-kadang sampai 13 bulan begitulah, sehingga Allah sampaikan tidak boleh seperti itu. Ya, jadi pokoknya bilangan jumlah bulan dalam setahun itu 12 bulan. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan tadi ada 4 bulan yang Allah haramkan, yang Allah muliakan. Maksudnya Allah haramkan bagaimana? Kata para ulama, Allah haramkan terjadinya peperangan di bulan itu. Ini bulan tenang. Karena dulu ya bangsa Arab biasa mereka itu karena ada hal yang kecil atau perang begitu antar suku, sehingga di bulan-bulan ini bulan istirahat, bulan yang tenang. Jadi untuk apa? Kata para ulama, hikmahnya untuk mempersiapkan orang-orang beribadah. Bulan Dzulqa'dah misalnya, itu orang-orang dari seluruh dunia itu berbondong-bondong berangkat haji ke Makkah Al-Mukarramah. Bulan Dzulhijjah karena itu bulan haji, sehingga orang itu biar ibadah nusuk dengan tenang, tidak ada peperangan. Bulan Muharram, orang-orang dari tempat haji ya, dari Mekah pulang ke daerah masing-masing, sehingga yaitu 3 bulan itu tenang, tidak boleh ada peperangan. Kemudian di bulan Rajab sendirian, karena dulu biasanya orang-orang Arab itu umrohnya di bulan Rajab, makanya beberapa ulama mensunahkan, termasuk Ibnu Umar, Sayyidah Aisyah itu mensunahkan kalau ada kemampuan umroh di bulan Rajab. Zaman dahulu seperti itu. Ini bulan yang Allah muliakan. Ada yang mengatakan makna hurum Allah muliakan artinya Allah haramkan. Artinya Allah haramkan perbuatan zalim di bulan-bulan ini. Makanya Allah di dalam ayat terusannya, fala tadzlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian berbuat zalim di 4 bulan yang Allah muliakan ini. Pak Ustadz, kalau berbuat zalim di bulan selain 4 bulan ini apakah boleh? Ya sama, tidak boleh ya kan? Tapi dalam 4 bulan ini lebih diperhatikan. Karena apa? Ini bulan yang Allah haramkan kezaliman. Maknanya perbuatan zalim akan dilipatkan dengan dosanya dibanding jika dikerjakan di bulan yang lainnya. Sebagaimana amal-amal kebaikan, amal-amal soleh, ketaatan itu Allah lipatkan dengan pahalanya di 4 bulan yang Allah muliakan ini, yang Allah haramkan. Makanya ini waktu-waktu yang berharga di bulan Rajab ini, Masya Allah, ini waktu kita beribadah ya, waktu kita memulai untuk bertaubat kepada Allah, karena di bulan ini amal ibadah dilipatkan dengan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga kata Rajab ini memang ulama dahulu saja mereka sangat memuliakan bulan Rajab. Kenapa? Karena bulan Rajab ini bulan pembuka bagi bulan-bulan keberkahan berikutnya. Oleh karenanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ketika masuk bulan Rajab ini beliau berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab, berkailah kami di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami untuk bisa mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan. Jadi minta dipanjangkan umur itu boleh ya. Karena Rasulullah juga menyampaikan ya, sebaik-baik manusia itu man tala umruhu wa hasuna amaluhu, orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Orang beriman semakin panjang umurnya, semakin banyak ibadahnya, semakin banyak pahalanya, semakin banyak bekalnya ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga termasuk kita, amin ya rabbal alamin. Maka di sini doa Nabi seperti itu, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Minta diberkahi di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan disampaikan umurnya dalam bulan Ramadan. Kemudian juga di bulan Rajab ini kata para ulama, termasuk kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Al-Taiful Ma'arif, bulan Rajab itu seperti syahruz zar'i, bulan untuk menanam tanaman ya. Jadi nanamnya di bulan Rajab. Wa Sya'ban, bulan Sya'ban syahrus saqi, bulan untuk mengairi tanaman yang sudah kita tanam di bulan Rajab. Kemudian Ramadan syahrul hasad, bulan untuk memanen tanamannya. Siapa yang tidak menanam di bulan Rajab, tidak menyirami tanamannya di bulan Sya'ban, akan tidak bisa panen di bulan Ramadan. Makanya kata para ulama, bagaimana Ramadan kita lihat di bulan Rajab kita itu seperti apa. Oleh karenanya di beberapa daerah, saya melihat di daerah Mesir, di Yaman dulu itu kalau di bulan Rajab itu sudah mulai orang-orang pada ke masjid. Kemudian juga mereka mulai beristighfar. Ini bulan taubat kepada Allah, bulan bertaubat ya. Biasanya setelah Isya itu baca Rabbi ghfirli warhamni wa tub alayya. Ya Allah, ampunilah saya, rahmatilah saya, terimalah taubat saya. Itu di bulan Rajab itu biasanya mereka setelah Isya itu pada berzikir kepada Allah, minta ampunan. Itu mereka kerjakan di bulan Rajab. Ini bulan taubat. Karena yang menghalangi orang untuk bisa beramal kebaikan adalah dosa. Makanya bulan Rajab ini bulan bertaubat, sehingga bulan Sya'ban, bulan Ramadan ini kita mudah untuk berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga merupakan karunia Allah gitu kan. Kenapa demikian? Manusia ini ada masa loyonya, ada masa semangatnya. Sebagaimana dalam hadis Nabi, likulli amalin syarrah, setiap amal itu ada masa semangatnya, wa likulli syarratin fatrah, dalam masa semangat ada masa loyonya, lemesnya. Makanya di awal tahun dikasih Muharram, bulan mulia sehingga orang semangat ibadah. Agak lemas lagi dikasih pertengahan tahun Rajab, ini bulan yang Allah muliakan, dilipatkan dengan pahalanya sehingga semangat lagi. Dikasih Ramadan, di akhir tahun dikasih Dzulqa'dah, Dzulhijjah, sehingga loyo semangat lagi. Begitulah manusia. Makanya ibadah kita itu juga bermacam-macam. Enggak sholat terus tidak ada sholatnya, ya, ada zikirnya, ada taklimnya, ada kerjanya, macam-macam. Nah, intinya semuanya ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan ya di bulan Rajab, ya di bulan Sya'ban, Ramadan ini kita mendapatkan keberkahan yang maksimal dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dipanjangkan usianya, termasuk yang Nabi sampaikan, sebaik-baik manusia yang panjang umurnya dan baik amalnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, para guru yang saya muliakan, izin meneruskan. Kemarin sudah kita bahas ya hal-hal yang berkaitan dengan menjamak sholat, sudah ya, betul ya? Ya, sudah selesai atau belum? Ada yang belum rampung ya? Ada kemarin namanya jamak itu kan mengumpulkan dua waktu sholatnya. Jadi kalau jamak takdim misalnya zuhur asar, dijamak di waktu yang pertama itu jamak di waktu zuhur. Kalau jamak akhir itu di waktu yang kedua, yaitu zuhur asar di waktu asar ya. Kemarin sudah kita bahas juga
Apa syarat jamak takdim? Ada 6 ya. Ada 6. Di antaranya apa? Al-bada'ah bil ula ya. Jadi kalau jamak takdim kita sedang musafir, sedang safar, itu yang kita mulai harus sholat yang pertama. Jadi kalau zuhur, asar, maghrib, isya harus zuhur terlebih dahulu, baru kemudian asar ya. Maghrib dulu, baru kemudian isya. Tidak boleh dibalik. Kemudian wa niyatul jam'i fiha, harus ada niat jamak di sholat yang pertama, di waktu sholat yang pertama, di sholat yang pertama. Jadi ketika kita sholat duhur atau sholat maghrib, ketika sholat duhur Allahu Akbar, itu sambil dalam hati niat untuk menjamak dengan asar. Jadi niat jamak pada waktu sholat yang pertama ya. Niatnya bagaimana ya? Dalam hati, ya Allah saya niat jamak ini zuhur dengan asar, itu cukup ya. Jadi dalam hati niat seperti itu. Dan nggak mesti ketika takbiratul ihram. Misalnya ingat jamaknya waktu rukuk, ya pas rukuk nggak apa-apa. Intinya di sholat yang pertama itu ada niat untuk menjamak dengan sholat yang kedua, begitu. Kemudian wal mualah bainahuma, harus berkesinambungan. Mualah itu artinya setelah sholat yang pertama langsung segera sholat yang kedua. Jadi tidak boleh dipisah dengan waktu yang lama. Waktu yang lama itu seberapa? Kata para ulama, bima yas'u rak'ataini khafifatain. Jadi waktu yang cukup untuk mengerjakan sholat 2 rakaat. Ini waktu yang lama. Jadi kalau kita misalnya habis sholat yang pertama mungkin ya zikir sebentar atau menunggu jamaah sebentar, itu nggak ada masalah. Tapi kalau sampai waktunya lama antara jeda sholat yang pertama dan sholat yang kedua, maka itu harus diulangi lagi ya, tidak bisa untuk jamaah. Jadi langsung setelah sholat yang pertama, kemudian kalau mau mundur yang mundur sebentar, habis itu jamaah lagi sholat yang kedua, seperti itu ya. Tidak boleh ada pemisah yang lama. Nanti makan dulu apa ngobrol dulu, ini batal jamaahnya, tidak boleh jamaah, gugur ya. Nah, kemudian wa dawamul udhri ila tamamil ihram bitsaniyah. Jadi sampai nanti takbiratul ihram yang kedua ini harus uzurnya harus masih ada. Jadi ketika orang itu apa namanya sholat yang kedua itu uzur jamaknya itu masih ada. Uzur jamaknya masih ada, artinya dia masih dalam kondisi musafir. Kemarin sudah saya jelaskan ya. Jadi ketika misalnya ini rumah saya tuh di samping terminal atau di samping pelabuhan ya. Saya sholat apa? Sholat jamaknya di kapal ya. Begitu saya sholat jamak masih di lautan, sehingga masih semusafir begitu. Begitu sholat yang kedua, kapalnya nyampe di bandara, nyampe di pelabuhan. Kan sudah bukan lagi musafir, sudah sampai rumah gitu kan. Nah, sehingga ketika uzurnya sudah hilang, maka tidak boleh dijamak, harus sholat pada masing waktunya. Kenapa? Ketika sholat yang pertama, pas mau sholat yang kedua, kapalnya sudah merapat ke pelabuhan, padahal rumah saya di samping pelabuhan, sudah masuk sudah masuk di rumahnya, di kampungnya. Ini tidak boleh, karena sudah dihitung mungkin bukan lagi musafir. Makanya kalau ada orang mau jamak itu biasanya jangan pulang dulu. Jadi dari Jakarta kemudian sampai di stasiun, di stasiun jamak dulu baru pulang. Ya baru pulang. Pak Ustadz kan belum waktunya kan jamak. Nanti kalau sampai rumah ada adzan asar, apakah jamak yang pertama itu sudah sah? Jadi nggak perlu sholat lagi. Ya, tapi kalau mau sholat lagi juga boleh. Jadi mengulangi sholat itu boleh. Namanya i'adah, itu boleh. Jelas ya ini ya. I'adah itu boleh. Jadi mengulangi. Bahkan Imam Syafi'i dulu pernah sholat itu beliau ulangi 25 kali pernah. Gara-gara beliau tidak jamaah sholat isya dengan saya itu karena sibuk merawat jenazah ibunya.
Jadi Imam Syafi'i itu selama hidupnya sholat itu mesti berjamaah 5 waktu ya. Walaupun beliau pendapatnya tidak wajib fardu ain, tidak. Imam Syafi'i itu sholat jamaah ini 5 waktu ini pendapatnya tidak fardu ain. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal iya fardu ain. Kalau nggak jamaah dosa. Imam Syafi'i tidak. Sunnah muakkadah, riwayat yang lain fardu kifayah. Itu sholat berjamaah. Tapi beliau prakteknya tidak pernah sholat 5 waktu tidak berjamaah. Sekali beliau tidak berjamaah itu karena ibundanya wafat, beliau sibuk merawat jenazah ibunya. Nah, karena tidak berjamaah itu isyaknya diulang sampai 25 kali. Diulang lagi. Harapannya mendapatkan pahala 25 derajat sholat berjamaah, diulang begitu. Tapi di malam hari beliau bermimpi, ada orang mengatakan, wahai Syafi'i, engkau betul dapat 25 pahala, tapi tidak dapat pahala, tetap kurang, enggak dapat pahala membaca amin bersama imam. Masih ada kurangnya, karena ada hadis sendiri, siapa yang dia aminnya bareng dengan aminnya imam, maka itu aminnya bareng aminnya imam bareng dengan aminnya malaikat akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya mengulang itu boleh. Tapi kalau sudah sholat tadi di stasiun, ya kan, zuhur, asar sampai di rumah masih baru adzan asar, nggak ada masalah. Itu sudah yang pertama sudah sah. Kemudian dhannu sihhatil ula, dia harus punya prasangka bahwa sholat yang pertama ini sudah sah, ya, sudah sah. Jadi tidak boleh ragu-ragu. Wal ilmu bi jawazil jam'i, dia harus mengetahui bahwa menjama' itu hukumnya boleh. Baik. Kemudian ini syarat jamak takdim. Untuk jamak takhir ada 2 syarat. Pertama, niyatuhu qabla khuruji waqtil ula. Kalau niat jamak takdim harus di sholat yang pertama. Kalau jamak takhir niatnya di waktu sholat yang pertama. Jadi saya mau jamak, ini lagi di bis ini, lagi di bis. Nanti kayaknya ini kalau turun zuhur nggak bisa. Jadi nanti sholatnya jamak takhir di waktu asar kalau sudah sampai Jakarta. Nah ini niat jamak takhir itu harus di waktu sholat yang pertama. Selagi masih waktu zuhur kita niat jamak takhir, itu begitu. Makanya kalau ada jamaah yang ketiduran gitu, mas niat jamak dulu, niat jamak dulu. Ini pendapat yang kuat sekali itu, supaya tidak jadi kolok. Kemudian berikutnya wadawamul udhri ila dawamil tsaniyah. Jadi udhurnya masih ada ketika hendak menjamak sholat yang kedua. Jadi udhurnya masih ada. Sehingga ketika nanti kok sholat yang kedua kok malah sampai di rumah, ya itu berarti sudah bukan lagi musafir, maka dia harus sholat ya, jadinya kalau harus di jalan, harus musafir. Baik, berikutnya ya, pernah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjamak sholat karena kondisi ada hajat, ya. Itu hadis riwayat Muslim. Annahu jama'a bainal dhuhri, an Ibnu Abbas annahu jama'a bainal dhuhri wal 'ashri taqdiman min ghairi matarin wala safar. Pernah beliau itu menjamak sholat padahal tidak ada udhur, tidak ada hujan, tidak ada safar, bukan musafir, Nabi jamak sholat. Kemudian ditanya oleh Ibnu Abbas, ya kata Ibnu Abbas, kenapa kok Nabi sampai seperti itu? Kata beliau, li alla yuhrija ummata, supaya tidak memberatkan umatnya. Kadang-kadang ada hajat-hajat yang membuat kita itu menjamak sholat, ya kan? Menjamak sholat. Makanya kemudian para ulama itu membuat beberapa hukum bolehnya menjamak sholat karena ada hajat. Apa di antara hajatnya? Satu, sakit misalnya, sakit di rumah sakit. Ini kalau harus melepas
sholat wudhu lagi, zuhur lagi, ya, kemudian sholat kemudian asar wudhu lagi, kan repot. Maka dibolehkan jamak karena sakit. Ini dalam mazhab Syafi'i pendapat yang kuat, dibolehkan jamak karena sakit. Kemudian ada jamak karena safar pendek. Nah, aslinya jamak itu kan safarnya panjang, ya kan? Safar qasar. Kalau safarul qasar, safar yang boleh untuk mengqasar sholat 80 kilo ke atas, itu aslinya begitu. Tapi kadang-kadang ya namanya walaupun dekat, tapi kalau di Jakarta macet itu susah. Kadang-kadang ya udah macet itu kan, maghrib itu mesti lewat di tengah jalan, itu kan susah ya, pasti lewat. Sehingga ya ketika maghrib kita niat jamak, walaupun jaraknya pendek, tidak sampai 80 kilo, karena ada hajat tadi, macet tadi, ya kita niat jamak karena ada udzur. Bahkan beberapa parlemen di Mesir itu kalau mau sidang, mau rapat itu jamak takdim karena ada hajat keperluan tadi. Nah, ini termasuk ya, tapi jangan dibiasakan ya, jangan. Ini kalau ada hajat ya, kadang-kadang ada yang tanya juga, Pak Ustaz, saya mau walimahan ini boleh nggak jamak? Mau dikasih hukum yang mudah, nanti malah mudah-mudah kan gitu kan. Jadi ya, diusahakan kalau masih bisa senanu, tidak ada udzur yang memang repot, itu tidak jamak. Tapi kalau memang sudah repot, ya kan kadang perempuan tuh ketika mantenan itu kan kadang-kadang make upnya kan tebal sekali gitu ya. Kadang untuk menghilangkannya butuh 2 jam, 3 jam, 1 jam. Kan begitu ya. Ini hukumnya hukum mending dibanding nggak sholat gitu ya, hanya jamak. Tapi diusahakan di waktunya itu ya sholat, justru memberikan contoh kepada yang lain. Ya, ini banyak kadang-kadang naudzubillah gara-gara walimahan malah tidak sholat. Baik, karena itu tadi suatu adalah hal yang penting sekali. Kalau kita kadang-kadang melihat musibah itu hanya karena banjir, ya. Padahal orang tidak sholat itu musibah besar. Orang Islam ya, tidak sholat itu musibah besar. Kata Nabi, orang yang dia itu meninggalkan sholat, mengqadha sholatnya tanpa ada udzur, ya dia di neraka 1 wukuf, ya 20 tahun lamanya, setahun di akhirat, 1000 tahun dunia. Alhamdulillah. Makanya ini penting sekali diperhatikan itu sholat. Baik, bahkan beberapa ulama itu membolehkan apa jamak karena mau shopping, ada beberapa yang seperti itu. Ini karena jangan sampai orang tidak sholat. Kemudian ada jamak karena hujan, ini pernah terjadi zaman Nabi, jamak karena hujan. Jadi karena zaman dahulu kan ya mungkin belum ada payung ya. Kalau hujan itu ya memang repot sekali, lumpur di mana-mana. Sekarang sih mudah lah ya, ada payung, ada mantel, ada macam-macam. Ini zaman dahulu jamak karena hujan diperbolehkan, jamak takdim karena hujan. Baik, kemudian ini mengenai jamak sudah kita cukup ya. Kita akan masuk nanti setelah ini, nanti ada sholat Jumat ya, sholat Jumat. Baik, ada mungkin yang mau ditanyakan dulu mengenai jamak, silakan. Iya. Kampung itu kalau duluan namanya qaryah ya. Desa gitu ya. Itu namanya kampung. Jadi yang ada kantornya sendiri, ada tempat bermainnya sendiri, ada tempat ya pengurusan. Kadang-kadang kalau zaman dahulu itu ya ada kliniknya sendiri, itu namanya kampung. Kalau di kitab-kitab fikih, karena gambaran kitab fikih itu di daerah Timur Tengah ya, saya melihat kampung itu mesti ada gapurannya gitu. Karena saya pernah naik ke atas bukit di gunung itu, di daerah Hadramawat itu.
Jadi emang kampung itu ngeblok, Pak. Ngeblok, jadi ini kampung begitu ada gerbangnya, habis itu padang pasir lagi, ada kampung lagi begitu. Jadi kampung itu ngeblok begitu. Kalau di sini kan semuanya gandeng semua kan, rumah semua. Jadi mana batas kampung gitu, ya, batas desa lah ya. Yang di situ apa namanya ada kantornya, kantor urusan yang untuk mengurus administrasi, kan ada puskesmasnya sendiri, itu mungkin maksudnya seperti itu ke desa lah. Ya. Walaupun apa namanya tadi kalau memang gandeng semua bagaimana ya, batasnya di mana batas desanya itu mungkin kadang dengan jembatan, kadang-kadang apa gitu, ada ya begitu ya, batas kampung seperti itu. Jadi ya semampir lah kalau di semampir ya baik, mungkin seperti itu. Jadi memang perlu ada ijtihad baru. Intinya masih dianggap musafir, belum masuk ke daerahnya, belum masuk ke kampungnya. Jadi kalau masih di stasiun masih boleh lah, masih boleh, masih musafir ya, masih ya belum masuk ke kampungnya, belum masuk ke kampungnya. Ya, kalau zaman dahulu ukurannya begitu. Kalau kampungnya itu ada diakhiri dengan sungai, ya sungai itu. Kalau ada gapuranya, begitu keluar gapura itu sudah apa? Sudah keluar kampung. Ya, seperti itu. Sekarang kan kadang ya, batasnya nggak kelihatan, ya, nyambung semua, tapi rumahnya itu kan ya sudah, ini bisa dikira-kirakan aja, dikira-kirakan ini sudah keluar dari wilayah desanya, itu bisa dianggap kampung. Cuma sekarang ya, karena memang sudah yang penting kan ini batas desa apa sudah ada ya di desa, mungkin lebih kepada desa. Karena kampung di Arab itu tidak terlalu luas seperti di sini. Bahkan mungkin satu desa di sini bisa lebih banyak daripada kampung di daerah sana, karena padat di sini, padat sekali, padat. Bahkan saya pernah ke Oman itu negaranya, satu negara itu cuma 5 juta. Ya kan di sini kan lebih dari satu kabupaten di Jawa dibanding satu negara di daerah Oman. Baik, ada lagi mau ditanyakan mengenai jamak? Mengenai jamak qashar cukup ya. Jadi mengenai jamak qashar sudah bisa dipahami ya. Nah, baik, saya akan masuk sekarang ke sholat Jumat. Baik. Jadi mengenai sholat jamaah dulu saya pernah bahas ya. Ada sholat jamaah itu yang wajib berjamaah, itu sholat Jumat. Ya. Ada sholat berjamaah yaitu fardhu kifayah atau sunnah muakkadah dikerjakan berjamaah, yaitu sholat lima waktu, itu sunnah. Dalam mazhab Syafi'i sunnah muakkadah. Kalau dalam mazhab Ahmad bin Hanbal itu fardhu ain. Kalau dalam mazhab Syafi'i dua, ada yang mengatakan fardhu kifayah, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Kalau fardhu kifayah itu yang penting sudah ada tampak syiarnya, maka yang lain gugur kewajibannya. Walaupun tentu yang mendapat keutamaan yang mengerjakan, gitu kan. Baik. Kemudian ada sholat berjamaah yang hukumnya itu sunnah, sholat yang Idul Fitri, Idul Adha itu sunnah berjamaah, tarawih ya, sunnah berjamaah, istisqa sunnah berjamaah, gerhana sunnah berjamaah, itu hukumnya sunnah. Kemudian ada jamaah hukumnya mubah, boleh ya. Witir berjamaah ini tidak sunnah berjamaah, boleh, hanya boleh. Kalau niatnya untuk mengajari, membiasakan diri, jadi sunnah. Kadang-kadang di sekolah-sekolah ada sholat duha berjamaah, gitu kan. Padahal duha itu tidak sunnah berjamaah, tapi hukumnya boleh. Kalau ada unsur niat untuk mendidik anak-anak supaya terbiasa sholat duha, maka jadi baik, jadi sunnah karena mendidik anak-anak ini. Tapi sholatnya itu aslinya tidak sunnah berjamaah. Ya. Ada berjamaah itu hukumnya makruh, bahkan tidak boleh, ya, haram, yaitu jamaah dengan imam dan makmum yang berbeda gerakannya, ya. Imamnya sholat gerhana, makmumnya ya, sholat subuh, gitu kan. Ini beda gerakan, tidak boleh. Nah, Jumat ini sholat yang wajib dikerjakan secara berjamaah. Baik, kapan mengerjakannya? Ya, sepakat para ulama, sholat Jumat itu mengerjakannya di waktu zuhur, ya, di waktu zuhur. Ya. Baik, kemudian apa syarat wajibnya Jumat ini?
siapa yang wajib Jumatan. Ada 7 kriteria ya golongan manusia yang wajib Jumatan. Yang pertama Islam ya. Ini Islam jelas ya. Para ulama mengatakan orang Islam itu yang wajib sholat Jumat. Orang non Muslim itu tidak wajib Jumatan. Yang kedua wal bulugh, dan dia balik ya. Ini kalau masih belum balik bisa dengan usia, bisa dengan mimpi itu, maka dia wajib Jumatan. Kalau dengan usia 15 tahun ya. Kalau dengan wanita dengan haid ya, itu sudah balik. Wal aqlu, berakal, ini jelas. Wal hurriyah, merdeka. Wal dzukura, laki-laki. Ustaz, kalau perempuan mau Jumatan bagaimana? Ya boleh, tapi dia tidak wajib. Yang wajib yang laki-laki. Yang wajib yang laki-laki. Kemudian wasihhatu, sehat tubuhnya, badannya sehat. Wal iqamatu, dan mukim ya, mukim. Jadi yang wajib Jumatan itu mukim. Walaupun mukim ini dalam mazhab Syafi'i belum mengesahkan sholat Jumat, tapi dia wajib Jumatan. Nah, untuk yang mengesahkan ini di samping mukim dia mustautin, berdomisili. Beda antara mukim mustautin. Kalau mukim, saya tinggal di suatu daerah lebih dari 4 hari atau niat untuk tinggal lebih dari 4 hari selain hari pergi dan hari datang, itu sudah dianggap mukim. Jadi saya mau ke Jogja nih. Jogja saya niatnya mau tinggal di sana selama 10 hari. Ini begitu saya sampai Jogja, langsung saya dihitung mukim. Karena saya niat akan tinggal di sana lebih dari 4 hari. Jelas ya, dihitung mukim. Nah, kalau saya mukim, ini saya wajib alhamdulillah. Wajib sholat Jumat walaupun tidak mengesahkan Jumatan. Karena yang mengesahkan Jumatan dalam mazhab Syafi'i harus apa? Mukim dan mustautin. Di samping mukim harus berdomisili. Ini saya akan bahas dulu pendapat yang utama yang kuat dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Ya. Jadi makanya kalau dalam mazhab Syafi'i ini minimal sholat Jumat itu harus ada 40 orang yang berdomisili di daerah tersebut. Ya. Ustaz, kok bisa 40 dari mana? Jadi ini ada asbabul nuzulnya ya, wurudnya. Ini itu ketika Nabi kita Muhammad SAW beliau berkhutbah di kota Madinah itu, tiba-tiba ada satu rombongan dagang. Rombongan apa? Dagang. Dan dulu sholat Jumat itu seperti Aid, seperti Idul Fitri begitu. Jadi sholat dulu baru khutbah. Ya, baru khutbah. Ketika selepas sholat Jumat, kemudian Nabi khutbah, tengah-tengah khutbah ada rombongan dagang datang. Para sahabat sebagian pada pergi, ya, meninggalkan Nabi khutbah sendirian. Nah, ini dulu di awal-awal Islam, ya, di awal Islam. Jadi sahabat pada pergi, Nabi ditinggal apa? Ditinggal khutbah sendirian. Nah, kemudian tapi ini juga ada hikmahnya. Ada hikmahnya itu bagaimana? Jadi ulama itu berbeda pendapat. Berapa jumlah para sahabat yang masih ada dengan Nabi saat Nabi khutbah itu, yang nggak ikut pergi? Nah, ini ada beberapa riwayat di dalam kitab hadis ya, di Sahih Muslim ada yang mengatakan 9 orang, ada yang 12 orang, ya kan? Ini ayatnya wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha. Ini artinya Allah tegur para sahabat ketika kalian melihat ada tijarah, ya, ada lahwan, ya, ini pada pergi ke sana dan meninggal, Nabi ditinggal sendirian. Ini berapa jumlah yang masih ada? Ada yang mengatakan 30, ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan 4 orang, ya kan? Nah, mazhab Syafi'i ini mengambil yang paling banyak riwayatnya itu ada 40 orang. Mazhab Hanafi 12 orang. Saya pernah meneliti ada kurang lebih ada 12 pendapat dalam masalah ini. Jadi makanya mazhab Syafi'i ya 40 orang lah yang masih ada. Maka sahabat semuanya pada pergi sih. Sehingga
sehingga diambil yang paling banyak 40 orang yang mereka mustautin. Kalau mungkin semua nggak cukup, karena buktinya Nabi ketika beliau haji di daerah di Arafah, wukuf, itu beliau tidak sholat Jumat, bahkan mengqashar sholatnya jamak takdim zuhur dan asar. Padahal Nabi waktu itu dengan jumlah orang yang banyak, orang-orang Mekah semua. Ya, orang Mekah itu orang-orang mereka ketika ke Arafah kan mungkin, karena bukan domisili di Arafah. Ya kan, mereka berangkat dari Mekah ke tempat pada Arafah, ini kan mungkin mereka bukan berdomisili. Kata para ulama mazhab Syafi'i ini ya, seandainya mungkin itu cukup untuk Jumatan, mestinya Nabi Jumatan di situ. Buktinya Nabi di Arafah tidak sholat Jumat, malah zuhur asar di qashar jamak takdim qashar. Itu begitu. Kalau begitu berarti sholat Jumat itu harus yang mustautin berdomisili, tidak cukup mungkin. Ini dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Pak Ustaz, bagaimana itu yang di kantor-kantor itu? Ya, sekolah-sekolah itu nggak ada yang tinggal di situ. Orang semua kan datang kan untuk kerja, nggak ada yang domisili di kantor itu, sah apa tidak? Baik. Ini saya akan bacakan dalam kitab Al-Muhadzab. Ini kitab mazhab Syafi'i karya Imam Asy-Syirazi. Wa hal tan'aqidu bi muqimin ghairu mustawdin. Apakah sholat Jumat itu sah hanya dengan orang-orang mukim tanpa ada mustawdin? Kata beliau, fihi wajhan, ada dua pendapat. Qala Abu Ali bin Abi Hurairah tan'aqidu bihim. Kata Imam Abu Ali bin Abi Hurairah, sah dengan orang mukim saja, tidak perlu mustawdin. Ya. Kenapa kok sah yang mukim saja? Li'annahum talzamuhum Jumat. Karena yang mukim ini walaupun tidak berdomisili, mereka semua kan wajib Jumatan tadi kan, yang mungkin wajib Jumatan, sehingga walaupun tidak ada yang mustautin sah begitu, sehingga mereka sah seperti yang mustautin yang berdomisili. Ini pendapat pertama. Qala Abu Ishaq, kata Abu Ishaq, tidak boleh, tidak sah, karena Nabi itu ketika beliau ke Arafah, beliau bersama ahli Mekah begitu kan, dan ternyata Nabi di sana tidak sholat Jumat, tapi malah jamak qashar begitu. Ini ada dua pendapat dalam masalah ini, jadi ya longgar. Makanya dalam mazhab Syafi'i tidak ada sholat Jumat di kapal, nggak ada. Baik, nggak ada apa yang sholat Jumat di kapal. Kenapa? Nggak ada yang domisili di kapal. Sholat Jumat di kapal semuanya musafir kan gitu kan. Walaupun kalau ikut mazhab Abu Hanifah misalnya boleh. Ya. Jadi yang penting ada jumlah. Kalau mazhab Hanafi itu 12 orang, minimal 12 orang. Mazhab Syafi'i qaul qadim itu 4 orang cukup. Kalau jadi 40 orang. Kalau qadim 4 orang, minimal ada satu yang khutbah, ada tiga orang yang mendengarnya begitu. Bahkan ada pendapat Muhammad waktu saya pernah baca itu 2 orang cukup ya, 2 orang, satu yang khotib, satu yang mendengarkan gitu kan, pengangkutan gitu kan. Jadi ya, intinya longgar dalam masalah ini apa kita longgar. Kalau mau pakai mazhab Syafi'i yang kuat tadi, yang itu ya harus 40 orang yang semuanya berdomisili. Bahkan 40 orang itu satu yang ngantuk tidur itu nggak sah itu. Karena apa? Satu tidak mendengarkan khutbah. Jadi harus 40 orang yang semuanya mendengar begitu. Ya, semuanya sah semuanya untuk Jumatan. Baik. Kemudian syarat sahnya Jumat ini ada 6. Pertama, kaunuha fi waqtil zuhri. Ya, sholat Jumat itu semuanya harus dikerjakan di waktu zuhur. Ya, kalau misalnya ketika waktu zuhur kok masih belum dikerjakan, misalnya ada musibah ya, sehingga mepet asar begitu. Nah, kemudian 1 rakaat waktu zuhur, 1 rakaat di waktu asar, bagaimana? Walaupun niatnya zuhur, niatnya Jumatan, tapi nanti wajib disempurnakan 4 rakaat seperti sholat zuhur. Ya, jadi harus Harus semuanya
proses sholat Jumat, khutbahnya, sholatnya di waktu zuhur. Tidak boleh ada yang nabrak asar. Kalau ada yang nabrak asar, maka disempurnakan 4 rakaat, tidak sah untuk sholat Jumat. Yang kedua, wa iqamatuha fi khuttatil balad. Ini harus dikerjakan di tempat pemukiman, ya, di pemukiman. Jadi tempat yang itu ada bangunannya, tempat untuk tinggal begitu, bukan di tengah hutan atau di tengah lautan, tidak. Ya. Jadi harus di tempat pemukiman. Itu makanya di Madinah itu Nabi hanya satu Jumatan, satu Madinah itu cuma satu Jumatan. Makanya ada hadis Nabi, kalau sholat Jumat kok bertepatan dengan Aid, ada ya, Idul Fitri, Idul Adha, kok pas hari Jumat, itu kata Nabi ya, boleh tidak sholat Jumat. Ini hadis Nabi untuk siapa? Nah, ini perlu kita telusuri. Ini hadis Nabi untuk kaum awali, kaum yang tinggal di pucuk-pucuk gunung di daerah Madinah sana. Mereka berangkat pagi untuk apa? Sholat Aid itu sampai sudah agak siang, ya kan? Karena jauh. Kemudian mereka kalau kembali lagi terus kembali Jumatan, ini nggak nutut, waktunya nggak cukup, sehingga Nabi memberikan rukhsah, sudah kalian pulang, nggak perlu Jumatan. Tapi orang Madinah sendiri tetap sholat Jumat ini, sehingga artinya Jumat itu hanya di apa? Karena maka orang-orang padang pasir itu mereka nggak punya tempat tinggal menetap. Orang Badui itu tempat tinggalnya berpindah-pindah, ikut ternaknya di sini, makanya namanya Badui juga. A'rabi itu begitu. Nah, yang tinggal di pemukiman di Madinah itu mereka tetap sholat Jumat. Artinya tidak ada Jumatan 2 kali. Waktu itu zaman Nabi, zaman sahabat Abu Bakar itu semuanya ngumpul satu Jumatan. Beberapa daerah sama. Saya waktu di Yaman itu di kampung itu mungkin ada puluhan bahkan banyak banget masjidnya. Tapi kalau sholat Jumat satu di masjid Jami. Masjid-masjid yang lain itu 5 waktu aja, tapi semuanya kalau sholat Jumat ngumpul jadi satu di masjid Jami. Karena itu persatuan umat di situ di hari Jumat itu. Baik. Kemudian wa an tusalla ar-rak'atul ula minha jama'atan. Rakaat yang pertama ini wajib dikerjakan secara berjamaah. Rakaat pertama wajib dikerjakan secara berjamaah. Ini penting ini. Makanya nanti kalau ada makmum masbuk, imamnya sudah apa? Sudah i'tidal rakaat kedua. Bagaimana yang dia kerjakan? Dia niat sholat Jumat, Allahu Akbar. Tapi setelah imamnya itu setelah imamnya itu salam, dia harus menyempurnakan sampai sempurna 4 rakaat. Niatnya sholat Jumat, tapi yang dikerjakan apa? Zuhur. Niatnya sholat Jumat, tapi yang dikerjakan apa? Sholat zuhur. Kenapa? Karena sholat Jumat syaratnya apa? Rakaat yang pertama harus dikerjakan secara berjamaah. Ini namanya nanti ada istilah sholat bila nawa bila sholat. Sholat tapi yang dikerjakan tidak sesuai yang diniatkan. Niatnya Jumatan, sholatnya zuhur. Enggak niat sholat zuhur tapi sholatnya zuhur gitu. Ini sholat tanpa niat gitu. Jadi, karena memang begitu, sholat Jumat itu harus apa? Harus rakaat pertama dikerjakan dengan berjamaah. Kalau misalnya kita batal wudu ke belakang, pas kita datang imam masih rukuk untuk rakaat pertama, ini masih dapat rakaatnya, sehingga nanti tinggal nambah 1 rakaat. Tapi kalau sudah rakaat pertama nggak dapat, ya nanti apa? Menyempurnakan sampai 4 rakaat, nambah 3 rakaat. Jadi rakaat pertama harus berjamaah. Antusalla ar-rak'atul ula minha jama'atan. Baik.
berikutnya ya qaulu musalliha arba'in tadi sudah ya. Jadi ada 40 orang. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan mengenai sholat Jumat? Kemudian didahului oleh dua khutbah ya. Dua khutbah itu hal yang wajib. Khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua, rukunnya ada satu ya, baca hamdalah, kemudian sholawat, wasiat takwa, membaca ayat, dan yang doa untuk orang-orang muslimin. Ini 5 rukunnya ini. Jangan sampai khutbahnya panjang, rukunnya kosong gitu kan. Ini jangan sampai. Jadi hamdalah, kemudian sholawat, kemudian wasiat takwa, membaca ayat. Ini biasanya di khutbah yang kedua, doa untuk orang-orang beriman gitu. Ini 5 rukun yang harus ada di dalam 2 khutbah. Nah, antara 2 khutbah disela-selai dengan duduk sebentar. Kalau nggak ada kursinya atau nggak mungkin duduk, ya berdiri diam. Ini tapi minimal harus ada jeda antara 2 khutbah. Jelas nih? Baik, ini silakan. Ya. Ini seandainya ada suatu acara di gedung gitu, misalnya banyak, itu kalau untuk jamaah pesannya sudah memenuhi ya. Boleh nggak mengadakan sholat Jumat di situ? Tadi kalau memang itu pakai mazhab Syafi'i, jadi yang utama ya kayak di sekolahan banyak orangnya ya. Itu kan semuanya kan nggak ada yang mungkin, bahkan nggak ada yang mustahil di situ gitu. Kalau mau pakai mazhab Syafi'i yang kuat tadi tidak boleh, ya kan. Tapi kan banyak pendapat ada yang mengatakan tidak wajib, ada mungkin mustahil, bahkan boleh. Jadi yang penting ada orang yang cukup, ya kan. Kayak mazhab Hanafi kan nggak harus mustahil, bahkan boleh di kapal, boleh di kapal. Tapi dalam mazhab Syafi'i memang harus ada mungkin, bahkan harus ada mustahil. Tidak cukup mungkin, bahkan mustahil dia berdomisili. Tapi dalam masalah ini longgar, masa hari Jumat ya Jumatan gitu ya. Jadi boleh. Selagi ada masjid di daerah dekat situ, ya kita ke masjid dekat situ. Tapi kalau memang tidak ada jauh dari tempat kita cuma sendiri, ya kita pakai pendapat yang membolehkan. Walaupun dalam mazhab Syafi'i itu harus yang mungkin, yang wajib sebenarnya, bahkan mustahil. Makanya dalam mazhab Syafi'i tidak sah kalau tadi nggak ada yang mungkin dan nggak ada yang mustahil. Ya, sholat Jumat di kapal misalnya, kan banyak orangnya itu. Tapi semuanya kan musafir semua. Semuanya musafir semua. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i tidak perlu Jumatan. Ya cukup ya sholat jamak saja gitu. Kayak Nabi ketika di Arafah itu Nabi nggak Jumatan, beliau jamak takdim qashar gitu kan. Padahal Jumat itu hari Jumat, Haji Akbar kan hari Jumat. Tapi Nabi jamak Nabi jamak qashar. Walaupun beliau orangnya banyak gitu kan, karena sedang haji, tapi beliau tidak Jumatan. Ini dari. Tapi kalau mau Jumatan ya pakai pendapat yang lain, mazhab Syafi'i misalnya. Mazhab Abu Hanifah itu lebih mudah ringan. Atau kayak kaum yang lain tadi yang cukup 2 orang, cukup 4 orang itu bahkan boleh ya, bahkan boleh. Baik, begitu nih. Ada lagi? Yang mau di ini ditanyakan mengenai sholat Jumat. Sudah bisa dipahami semua ya. Baik. Itu tadi mengenai sholat Jumat. Jadi Pak Ustadz bagaimana hukumnya kalau ada sebenarnya ini hal yang ringan tapi kadang menjadi diskusi para kawan-kawan. Kalau ada khotib sedang khutbah kemudian kita datang itu sebaiknya sholat apa duduk mendengarkan khutbah gitu ya. Ya, memang ada riwayat hadis Nabi ketika beliau sedang khutbah itu ada orang yang datang masuk masjid langsung duduk. Sama Nabi ditanya, "As-sholaita?" Sudah sholat atau belum? Ya, sudah sholat atau belum? Kata dia, "Belum ya Rasulullah, belum sholat." Kata Nabi, "Qum farka," sholat dulu. Bangun, sholat dulu. Begitu. Nabi sedang khutbah.
kadang khutbah pun juga boleh menegur jamaah itu boleh. Artinya boleh sholat 2 rakaat tapi yang ringan ya, yang ringan. Itu memang ada Nabi menyuruh untuk bangun sholat sunnah tahiyatul masjid atau sunnah qobliyah. Ada yang mengatakan nggak ada qobliyah Jumat ya, tapi ini kalau mazhab Hanafi mengatakan ini sahabat ini bekerja malam sehingga ketika subuhnya itu ketinggalan gitu. Makanya Nabi asolaita sholat subuh atau belum begitu kata mereka begitu, mentakwili hadis ini itu sholat subuh gitu, bukan qobliyah gitu. Kalau orang mazhab Syafi'i masa sahabat sampai ketinggalan subuh kan gitu kan. Itu qobliyah itu qobliyah Jumat. Ini memang mengenai qobliyah Jumat ada khilaf para ulama. Apakah ada dalam mazhab Syafi'i sama kayak zuhur. Sebagaimana zuhur ada qobliyah ba'diyah, Jumat pun juga sama ada qobliyah ba'diyah. Juga mazhab Syafi'i begitu. Sebagian mengatakan tidak ada qobliyah. Nah, hadis tadi itu imma tahiyatul masjid, imma salatnya itu apa? Subuh, dari kelompok subuh itu mazhab Hanafi mentakwilinya seperti itu ya. Ulama mikirnya kan panjang macam-macam ya, memikirkan di sini maksudnya apa ini macam-macam begitu nih. Ada lagi yang mau disampaikan ya, ada yang mau ditanyakan? Sebentar saya ada tadi yang sholat bila nawa saya ada ya. Ya, ada pertanyaan lagi mungkin? Cukup ya? Ya, mudah-mudahan Allah berikan kita kepahaman. Jadi tadi sholat Jumat itu sholat yang sangat penting sekali. Kata para ulama, siapa yang memperhatikan hari Jumatnya, maka insya Allah di hari-hari yang lain itu, maka dia akan Allah berikan kemudahan untuk bisa Allah akan jaga hari-hari yang lainnya. Makanya hari Jumat ini hari yang istimewa. Akan Nabi menyamakan Sayyidul Ayyam, hari-hari yang paling baik. Kemudian juga siapa yang tidak sholat Jumat sampai 3 kali riwayat tanpa ada uzur, itu Allah akan stempel hatinya dengan stempel dengan artinya Allah akan tutup hatinya sehingga tidak bisa menerima kebaikan. Artinya ini ada ancaman besar. Artinya jangan sampai kita ketika tidak ada uzur kok tidak Jumatan tadi ya, kok tidak Jumatan, kecuali ada uzur tadi musafir dan lain sebagainya, itu memang ada uzur. Tapi kalau kita tidak ada uzur ya jangan sampai tidak Jumatan ya, nggak Jumatan. Kemudian juga di hari Jumat ya, juga ada banyak keutamaan, keistimewaan ya, sunnah untuk datangnya lebih awal. Kata Nabi, siapa yang datang di waktu yang pertama seolah seperti korban unta gitu kan, di waktu yang kedua sholat seperti korban sapi, waktu yang ketiga seperti korban kambing yang bertangguh, waktu yang keempat seperti ayam, ada yang seperti telur gitu kan. Ketika makanya Ibnu Abbas mengatakan itu loh, bagi yang nggak punya duit buat korban kambing, udah ayam aja ayam. Ini ada hadis tentang ayam gitu kan, ada tentang ayam. Tapi dan begitu khatib sudah mulai berkhutbah, itu malaikat menutup tulisannya sehingga ikut mendengarkan khutbah. Makanya penting sekali mendengar khutbah. Karena saya masih melihat ya yang kadang-kadang yang begitu, yang di belakang kadang ngobrol sendiri gitu kan, sambil nunggu sholat begitu. Yang di depan kadang ya ada yang main HP juga gitu kan. Atau kalau tidak bertafakur gitu kan. Bertafakur sampai ada yang mengatakan waktu tidur yang paling nyenyak itu pas khutbah gitu. Ini jangan sampai ya. Itu kalau 40 orangnya pas, mazhab Syafi'i yang kuat ya, 40 orangnya pas, kalau satu tidur itu jadi nggak salah kan? Karena 40 orang harus mendengar apa? Mendengar khutbah gitu, mendengar khutbah. Makanya ini apa namanya? Jadi itu
hal yang sangat penting sekali untuk diperhatikan. Kemudian di hari Jumat juga ada waktu-waktu yang mustajabah, waktu-waktu di mana doa itu Allah kabulkan. Di antaranya antara dua khutbah itu waktu mustajabah. Makanya ulama dahulu kalau punya hajat itu antara dua khutbah itu dulu doa untuk hajatnya ini. Dan biasanya Allah kabulkan. Banyak pengalaman para ulama itu antara dua khutbah dan setelah asar hari Jumat itu waktu-waktu yang mustajabah. Makanya ya waktu itu waktu yang berkah hari Jumat ini. Sayyidul Ayyam, bahkan hari kiamat pun akan terjadi juga di hari Jumat. Mudah-mudahan Allah berikan kita keberkahan, Allah berikan kita kekuatan untuk bisa mengamalkannya. Insyaallah nanti mungkin berikutnya kita mulai fikih puasa ya, fikih puasa. Kemudian fikih sholat sudah cukup lah. Jamak, kemudian fikih sholat Jumat. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa disampaikan nanti. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala nabiyyina Muhammad kama shallaita wa sallamta ala nabiyyina Ibrahim wa ala nabiyyina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya awwalal awwalin ya akhiral akhirin ya dzal quwwatil matin ya rahimal masakin ya arhamar rahimin ya hayyu ya qayyum. Allahumma zidna wa la tanqusna, Allahumma zidna wa la tanqusna. Ya Allah, berikan kami semua ya Allah iman yang kokoh ya Allah, yakin yang kuat ya Allah, ilmu yang bermanfaat ya Allah, rezeki yang halal dan berkah ya Allah. Berikan kami semua ya Allah anak yang soleh ya Allah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Sembuhkanlah penyakit kami ya Allah, penyakit yang zahir maupun yang batin ya Allah. Hilangkanlah dari hati kami sifat iri, sifat dengki, sifat sombong, sifat ya Allah. Kami dengan sesuatu yang baik yang kau ridhoi ya Allah. Ya Allah, di bulan Rajab yang penuh berkah ini ya Allah, mudahkanlah kami untuk berbuat taat kepadamu ya Allah, untuk beribadah kepadamu ya Allah. Ampunilah segala kesalahan kami ya Allah, terima taubat kami ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wa a'inna al-qiyam wa siyam wa al-Qur'an. Allahumma ya Allah, Allahumma adfa' 'anna al-bala wal waba wal wala wal fahsya wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia khassa, min baladina Indonesia khassa, min baladina Indonesia khassa, wa min buldanil muslimin 'amma ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.